Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, nuansa yang berbeda. Di awal video tadi, saya menyanyikan sebuah cuplikan dari lagu rohani yang cukup populer, di mana lagu itu menggambarkan sukacita seseorang karena menemukan kedamaian di dalam Tuhan. Apakah Anda tahu, saudaraku, bahwa lagu itu lirik-liriknya diinspirasikan bahkan diambil dari Mazmur bab 62 ayat 2. Di mana di Mazmur itu si pemazmur juga mengatakan perasaan yang sama. Dia mengungkapkan pengalamannya bersama dengan Allah. Setelah si pemazmur ini mengalami kegagalan demi kegagalan karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak menemukan kedamaian. Tetapi dekat dengan Tuhan, hatinya tenang dan damai. Kalau kita pikir-pikir, apa sih zaman sekarang yang tidak membuat kita khawatir? Entah itu wabah virus corona yang belum kunjung selesai, masa new normal yang masih jauh dari harapan, belum juga krisis ekonomi yang membuat hidup banyak orang menjadi gonjang-ganjing. Saudara-saudara, berkaitan dengan hal itu, saya mau memperkenalkan seorang tokoh dalam kitab suci. Orang hebat, orang yang luar biasa, di mana lagi-lagi dia juga menemukan perasaan yang tenang bersama Tuhan. Meskipun aneka macam lika-liku kehidupannya, ada begitu banyak kerikil-kerikil tajam yang harus dia hadapi. Tetapi tokoh ini mampu mendobrak segala rintangan-rintangan yang ada di hadapannya. Termasuk juga yang paling penting, dia tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tokoh hebat ini bisa kita temukan dalam Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 13. Tokoh ini tidak mempunyai nama. Dia hanya dikenal dengan seorang perwira yang hambanya sedang sakit. Dia berasal dari Kapernaum. Kapernaum adalah sebuah kota yang terletak di pinggiran Danau Galilea, dikenal sebagai kota perdagangan ikan. Di tempat inilah Petrus berasal. Perwira Romawi ini bukanlah orang Yahudi. Dia hanyalah orang asing yang beriman kepada dewa-dewa yang selama ini dia sembah. Tetapi dalam hidupnya, ketika dia terjepit, ketika dewa-dewanya tidak bisa lagi memenuhi segala harapan dan doa-doanya, dia bertemu dengan Tuhan dan dia menemukan ketenangan dan keselamatan. Sebelum kita menganalisa tokoh perwira ini, alangkah baiknya kalau saya menjabarkan apa itu perwira. Perwira adalah anggota tentara atau polisi yang berpangkat di atas bintara, yaitu dari letnan 2 atau inspektur polisi 2 sampai ke atas hingga jenderal. Golongan kepangkatan perwira mengacu kepada mereka yang mempunyai otoritas atau kewenangan di instansi militer, penegakan hukum atau instansi berseragam lainnya, untuk bisa memberi perintah operasional kepada anggota sebagai pimpinan. Jadi saudara-saudara, tokoh perwira yang diceritakan dalam Injil ini adalah seorang pimpinan, seseorang yang pangkatnya sudah lumayan tinggi. Dia memang punya atasan, tetapi dia punya banyak bawahan. Dia punya otoritas, dia punya kewenangan, dia punya kuasa. Tetapi saudara-saudara, sakit penyakit yang dialami oleh hambanya yang sedang menderita karena sakit lumpuh membuat tokoh ini harus keluar dari segala yang dia miliki. Harta kekayaan, pangkat, posisi, kedudukan, semuanya tidak lagi berarti. Setelah dia mendengar bahwa Yesus hadir di Kapernaum, dia segera datang untuk mendapatkan Yesus dan segera memohon kepada Yesus. Saudara-saudara, disinilah hebatnya tokoh perwira ini. Meskipun pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, tetapi dia tidak malu-malu, tidak segan-segan untuk memohon kepada Yesus. Dia berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita."
Lebih tepatnya, si perwira ini hanya memberikan informasi kepada Yesus. Pasti Anda ingat tokoh lain dalam kitab suci yang juga melakukan hal yang sama, yaitu Maria dalam perkawinan di Kana. Maria hanya datang pada Yesus memberikan sebuah informasi, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudaraku yang terkasih, di balik informasi ini tersimpanlah sebuah rasa percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan membantu kesulitan-kesulitan mereka. Dan betul, sebab dikatakan Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Langsung tanpa basa-basi lagi, langsung tanpa proses macam-macam lagi. Tetapi saudara-saudara, disinilah justru letak dari kehebatan atau keunggulan dari tokoh perwira ini. Sampai-sampai nanti membuat Yesus heran dengan iman yang dia miliki. Si perwira ini langsung merasa kaget. Mengapa? Karena Yesus mau datang ke rumahnya. Perwira ini menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Meskipun posisinya tinggi, jabatannya luar biasa, tetapi dia tetap tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya. Itulah sebuah gambaran yang luar biasa dari pribadi beriman yang diiringi dengan sebuah kerendahan hati yang luar biasa juga. Si perwira ini berkata, "Katakanlah satu kata saja." Ini penting saudara-saudara dalam Injil Matius. Apa sebabnya? Kalau kita buka-buka Injil Matius dari Matius bab 4, memang di situ di ayat 23 sampai 25 dikatakan Yesus menyembuhkan banyak orang. Tetapi belum diceritakan apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika menyembuhkan dan mengusir banyak setan. Kisah penyembuhan yang lebih detail baru diceritakan di Matius bab 8. Dari sini kita bisa berasumsi bahwa si perwira ini belum banyak mendengar kehebatan-kehebatan Yesus dalam menyembuhkan. Tetapi dia percaya pada Yesus bahwa kata-kata, bahkan satu kata pun yang keluar dari pribadi hebat ini yang namanya Yesus akan bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Dan kalau Anda baca kisah-kisah penyembuhan setelah kisah ini, Yesus seringkali digambarkan menyembuhkan orang banyak hanya dengan memberi sebuah perintah. Misalnya Yesus berkata, "Pergilah, percayalah, bangkitlah, sembuhlah," dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kata-kata dari si perwira ini yang meminta Yesus untuk menyembuhkan dengan satu kata saja seolah-olah menjadi sebuah gambaran di awal tentang apa yang akan dilakukan oleh Yesus dalam kisah-kisah penyembuhan selanjutnya. Saudara-saudara, itulah luar biasanya dari si tokoh perwira ini. Tetapi kehebatannya tidak berhenti sampai di sini saja. Dia berkata begini, "Sebab aku ini seorang bawahan." Saudaraku, kepribadian seseorang itu tampak dari apa yang dia katakan, dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tadi sudah saya katakan bahwa seorang perwira adalah orang yang sudah punya jabatan, punya kedudukan yang cukup tinggi. Tetapi dengan rendah hati, dia berkata kepada Yesus, "Aku ini seorang bawahan." Saudara-saudara, iman yang tanpa batas, kerendahan hati yang luar biasa, dan kasih yang dia tunjukkan kepada hambanya ini merupakan sebuah kesaksian luar biasa bagi kita yang seringkali sombong, yang seringkali mementingkan kedudukan kita, siapa diri kita, yang seringkali imannya goyah, dan yang juga seringkali memilih-milih orang dalam berbuat kasih. Tidak heran di ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara-saudara, itulah kesaksian dari kitab suci yang akan sangat berguna untuk kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak
akan goyah selama-lamanya.